Alright, so because this is our very first meeting, I'd like to introduce myself. Jadi karena hari ini hari pertama ya, teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Here I am. My name is Priski Abimanyu Isnain, and usually my friends call me Priski, or you may call me Mr. P as well. Jadi teman-teman bisa panggil saya Priski atau Mr. P ya. But I don't recommend you to browse my photos on Google using that name. Tapi saya nggak menyarankan teman-teman mencari foto saya di Google pakai nama itu karena nanti yang keluar bukan foto saya ya teman-teman. Kemudian I've been teaching English for around 10 years. Jadi saya belajar dan ngajar bahasa Inggris kurang lebih sudah 10 tahun lebih, teman-teman. And I started teaching TOEFL 3 years ago maybe. Jadi saya sudah mengajar TOEFL terutama online itu kira-kira 3 tahun yang lalu seperti itu sampai sekarang. Dan saya juga masih belajar ya, teman-teman. And I'm from Pare, maybe you're familiar with Kampung Inggris. Nah, saya dari situ, teman-teman. Yeah, I think that's all about me. Nothing special, right? So let's go on to what we are going to have for the upcoming month. Jadi selain saya mau memperkenalkan diri, izinkan saya juga kenalkan apa yang nanti akan kita pelajari dalam waktu sebulan ke depan gitu ya, teman-teman. Yaitu TOEFL, lebih tepatnya TOEFL ITP. Nah, jadi TOEFL itu apa sih? What is TOEFL? Nah, TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya Test of English as a Foreign Language ya, teman-teman. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan jadinya tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing karena yang kita tahu bahasa Inggris di Indonesia ini termasuk salah satu bahasa asing. Disebut bahasa asing karena kita tidak ngobrol pakai bahasa itu sehari-hari ya dengan orang yang tidak kita kenal ataupun dengan teman kita ataupun dengan keluarga. Jadi yang biasa kita pakai adalah bahasa daerah atau kalau nggak itu bahasa Indonesia seperti itu. Nah, kemudian yang mengadakan TOEFL atau yang membuat TOEFL ini bukan orang Indonesia ya, teman-teman. Yang bikin adalah ETS atau Educational Testing Service yang letaknya di New Jersey, Amerika Serikat. Dan ETS sendiri sudah ada sejak 1964 sampai sekarang. Seperti itu. Nah, jadi TOEFL ini adalah salah satu bentuk tes bahasa Inggris yang distandarisasikan secara internasional. Dan yang membuat ini lembaganya namanya ETS di New Jersey, Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, untuk tes eh, TOEFL sendiri sebenarnya ada banyak ya, teman-teman. Tapi yang populer di Indonesia itu ada dua ini. Yang pertama ada namanya tes TOEFL ITP. Ini yang murah ya, teman-teman, yaitu eh, maksudnya lebih murah, bukan murah, tapi tetap mahal kalau menurut saya. Jadi sekali tes itu 550.000 lebih untuk sekali tes. Yang resmi ya, teman-teman, yang asli dari TS-nya. Kemudian TOEFL ITP atau Institutional Testing Program ini nanti hanya mengetes kemampuan teman-teman memahami atau comprehend ya, memahami bahasa Inggris entah itu yang ditulis atau yang diucapkan. Jadi teman-teman tidak diminta untuk mempraktekkan. Jadi teman-teman tidak diminta untuk ngomong bahasa Inggris ataupun nulis bahasa Inggris. Hanya diminta memahami saja tulisan ataupun eh, suara dalam bahasa Inggris gitu ya. Dan untuk skor range atau rentang nilainya nanti itu mulai dari 310. Jadi kalau teman-teman salah semua sebenarnya dapat nilai ya yaitu 310. Dan kalau teman-teman benar semua nilainya adalah 677. Nah, memang nanggung ya teman-teman karena memang di tes TOEFL ITP ini nanti ada 3 section. Nah, penilaiannya itu berdasarkan setiap section dan terus nanti nilai total akhirnya itu dibagi 3. Jadi listening berapa, structure berapa, reading berapa, terus dibagi 3. Jadi kayak rata-ratanya gitu teman-teman. Nah, kalau benar semua itu rata-ratanya adalah 677. Nah, kemudian berikutnya ada juga tes TOEFL itu yang IBT atau Internet Based Test. Nah, IBT ini sangat mirip dengan IELTS karena teman-teman nanti diteskan skill dan mastery-nya. Jadi skill itu adalah keterampilan teman-teman menggunakan bahasa tersebut. Artinya teman-teman diminta menggunakan atau mempraktekkan. Master itu adalah apa namanya? Kelihayan teman-teman atau penguasaan teman-teman dalam penggunaan kosakata, kemudian pemilihan kata dan sebagainya, pronunciation dan sebagainya gitu ya, teman-teman. Dan untuk IBT sendiri itu nanti tesnya sekali tes itu kurang lebih kalau dirupiahkan ya teman-teman itu 3.300.000-an dan itu sudah termasuk pajak seperti itu. Itu sekali tes teman-teman dan skor range-nya itu nanti 0 sampai 120 gitu ya. Nah, untuk IBT sendiri untuk mempelajarinya ini tidak cukup kalau dalam waktu 1 bulan. Ya terutama kalau teman-teman mentarget nilai yang
upper high gitu ya, atau yang bagian atas atau yang tinggi-tinggi itu agak butuh waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan untuk ITP sendiri, karena sebenarnya ada strategi atau cara cepat untuk mengerjakan, teman-teman, maka kita bisa pelajari dalam waktu singkat. Ya, jadi nanti kita akan pelajari yang ITP. Oke. Nah, di TOEFL ITP itu nanti di tesnya itu ada 3 sections atau 3 bagian, teman-teman. Yang pertama ada listening section. Di listening ini nanti teman-teman akan mendengarkan audio dalam bahasa Inggris dan pertanyaan berdasarkan yang teman-teman dengarkan dalam audio tersebut. Di setiap nomornya nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan jawaban A, B, C, atau D. Dan total soalnya nanti ada 50 pertanyaan yang dibagi ke dalam 3 parts. Nah, untuk listening sendiri kita bahas mulai hari ke-11 nanti teman-teman. Ya. Kemudian yang berikutnya setelah listening selesai ketika tes teman-teman akan lanjut ke section berikutnya yaitu structure. Atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan grammar gitu ya. Jadi di structure nanti teman-teman akan dites pengetahuan teman-teman tentang susunan kalimat gitu ya. Jadi susunan kalimat baku dalam bahasa Inggris atau tata kalimat baku dalam bahasa Inggris seperti itu. Yang mana nanti di structure itu teman-teman dikasih waktu 25 menit in total ya. Jadi 25 menit itu dari nomor 1 sampai 40 karena soalnya ada 40 nanti teman-teman. Yang terbagi ke dalam 2 jenis yaitu part A atau bagian pertama itu nomor 1 sampai 15 yaitu sentence completion atau melengkapi bagian kalimat yang hilang. Jadi soalnya itu ada bagian kalimat yang hilang, terus kita disuruh mencari di A, B, C, D, yang manakah yang bisa dimasukkan ke dalam titik-titik supaya nanti kalimat utuhnya itu lengkap, efektif, dan eh, apa ya teman-teman? Intinya singkat pada jelas. Jadi tidak ada pemborosan, tidak ada yang hilang, tidak ada yang urutannya kebalik, dan seterusnya. Jadi bisa kita nyebutnya biasanya efektif gitu ya. Nah, berikutnya ada nomor 16 sampai 40 itu error analysis. Ada juga yang nyebutnya written expression gitu ya. Jadi di nomor 16 sampai 40 nanti teman-teman diminta mencari di dalam kalimat utuh yang mana yang salah. Jadi disuruh mencari kesalahan di dalam kalimat seperti itu. Oke. Nah, berikutnya setelah struktur selesai, teman-teman nanti ketika tes itu akan lanjut ke reading di bagian terakhir. Di reading teman-teman diberikan beberapa teks akademik ya. Jadi membahas tentang suatu topik akademik, bisa jadi psychology, bisa history, bisa arts, bisa apa? Biology dan seterusnya. Nah, kemudian nanti satu teks itu diikuti oleh beberapa pertanyaan, teman-teman. Gitu ya. Dan maksimal teman-teman nanti dikasih waktu 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Jadi total soal di TOEFL ITP itu ada 140, teman-teman. Gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman nanti tidak mengetahui tips dan triksnya atau strategi mengerjakan lah minimal gitu ya, itu nanti akan kesulitan mengelola waktu dan mengerjakan soalnya. Seperti itu. Jadi makanya itulah fungsi dari preparation course untuk TOEFL ini di situ untuk memudahkan teman-teman atau memperkenalkan teman-teman minimal dengan tesnya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah pertemuan kita nanti ya, teman-teman. Jadi untuk pembahasan TOEFL ITP nanti kita bahas dalam waktu 1 bulan karena hari Sabtu Minggu kita libur, jadi jatah kita hari Senin sampai hari Jumat. Jadi 1 minggu 5 hari gitu ya. Dan karena hari ke-20 nanti pun itu juga dipakai tes, teman-teman. Jadi kita hanya punya waktu 19 hari seperti itu. Nah, untuk silabusnya atau rencana pembelajaran kita kurang lebih seperti ini. Jadi hari pertama sampai hari ke-10 nanti kita fokus dulu dengan structure. Nah, sebenarnya structure ini cuma ada satu cara, teman-teman. Ya, cuman step by step. Jadi kayak berapa ya, teman-teman? Berkembang. Jadi cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga. Tetapi sebenarnya satu strategi urut seperti itu maksud saya. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang ketinggalan, misalkan teman-teman di chapter kedua ternyata berhalangan untuk hadir dan ketinggalan materinya, otomatis ketika chapter 3 teman-teman belum melihat rekamannya chapter 2 atau mempelajari chapter 2 pasti kesulitan. Seperti jadi ini sudah saya urutkan dari yang paling mudah ke semakin ke belakang semakin sulit gitu ya. Dan 10 chapter ini bisa dibilang dia adalah satu kesatuan teman-teman. Jadi satu cara tapi bertahap gitu ya. Jadi sudah saya urutkan.
Kemudian ada pertanyaan, malam Mister. Maaf izin bertanya, apakah pembahasannya sama seperti yang jam 15 tadi? Nah, untuk satu hari itu pembahasan atau topik kita sama, teman-teman. Cuman yang berbeda adalah soal latihannya. Jadi latihan di sesi sore dengan latihan yang di sesi malam itu beda. Jadi kalau teman-teman misalnya pengen datang di keduanya itu sangat boleh, sangat disarankan malahan, terutama di bagian latihannya. Karena di bagian latihannya itu beda, tapi intinya sama, tapi beda. Jadi teman-teman ketika latihan nanti yang di sesi sore sama sesi malam soalnya beda seperti itu. Gitu ya. Dan kenapa disarankan untuk hadir di keduanya? Karena siapa tahu teman-teman ada yang ditanyakan entah di sesi sore atau di sesi malam yang di salah satunya itu tidak ditanyakan. Akhirnya nanti di salah satu sesi tahu yang satunya tidak. Jadi memang untuk antisipasi disarankan kalau teman-teman bisa ya itu hadir di keduanya. Tapi kalau nggak bisa ya saran saya jangan dipaksakan daripada nanti nggak bisa fokus juga malah satu kerjaannya juga di apa ya keteteran gitu teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman sempat disarankan hadir di keduanya seperti itu. Jadi pembahasannya sama tapi latihannya berbeda teman-teman. Gitu ya. Kemudian berikutnya ada, jadi setelah struktur selesai, nanti kita mulai hari ke-11 kita belajar di listening. Oke, nah listening nanti saya lebih fokus ke latihan, teman-teman. Jadi latihan bahas ya. Karena menurut saya, listening ini teorinya sebenarnya tidak ada habisnya. Karena masalah di listening itu sebenarnya di vocab. Semakin banyak vocab teman-teman, tanpa teori pun teman-teman akan bisa mempraktekannya. Nah, bagaimana kita memperkaya vocab? Yaitu dengan sering-sering latihan. Makanya nanti yang saya tekankan adalah latihan bahas, latihan bahas. Seperti itu. Dan karena part B ini sedikit ya pembahasannya teman-teman, otomatis hari ke-12 sama hari ke-13 nanti bisa kita rangkap. Artinya nanti yang harusnya 3 hari, jadi 2 hari bisa. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya nanti kita akan lanjut ke reading setelah listening selesai ya. Di reading ini sebenarnya ada 6 bab yang cara bahasnya itu per soal sama cara mengerjakannya. Nah, tapi teman-teman, saya menemukan cara yang lebih mudah lagi untuk mengerjakan reading ini. Jadi yang harusnya 6 jadi 3. Dan 3 ini nanti ini belum pernah saya coba, tapi nanti coba saya cek ya untuk eh, apakah bisa dijadikan satu atau mungkin jadi dua gitu. Yang hari pertamanya nanti pembahasannya dulu, hari ke berikutnya nanti adalah latihan bahas full gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi nanti coba saya cek dulu teman-teman. Is this material shared with the group share? Yes. Nanti setelah kelas teman-teman I will share with you uh, the recordings ya. Jadi nanti untuk rekamannya akan saya kirimkan ke teman-teman seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari yang kita bahas di kelas ada rekaman seperti itu. Nah, tapi untuk PPT karena ini adalah instructional atau hanya untuk tutor jadi tidak saya share teman-teman. Seperti itu. Kemudian di hari berikut, jadi nanti teman-teman akan selesai lebih cepat programnya, artinya teman-teman punya waktu lebih untuk mempersiapkan sebelum hari H tes gitu ya. Dan nanti teman-teman akan saya berikan materi latihan, terutama di bagian structure, teman-teman yang sudah saya cloning sesuai dengan kisi-kisi yang ada di tes dari lembaga nanti. Seperti itu. Jadi teman-teman ada waktu untuk latihan sebelum hari H. Nah, kemudian rules di kelas. Sebenarnya bukan rules ya, teman-teman. Karena kalau rules itu seolah-olah kayak aturan gitu ya. Sebenarnya bagaimana kita di kelas atau teknisnya bagaimana di kelas gitu ya. Jadi yang pertama ada attendance check atau daftar kehadiran atau mungkin biasa kita bisa nyebutnya absensi. Nah, absensi ini hanya dilakukan sekali di hari pertama. Jadi nanti setelah kelas, teman-teman kalau bisa diisi absensi yang saya share ke teman-teman untuk hari kedua dan seterusnya nanti yang mengecek adalah saya sendiri melalui partisipan Zoom. Nah, sebenarnya attendance check ini atau daftar hadir ini tidak diwajibkan dari lembaga. Ini hanya antusias saya aja ya untuk menyemangati teman-teman untuk bisa tetap hadir. Dan kalau teman-teman selalu hadir di live, entah itu hanya di sesi sore atau hanya di sesi malam atau bahkan di keduanya, teman-teman nanti di akhir akan saya berikan reward berupa video pembahasan dari tes dari lembaga. Seperti itu. Jadi eh, nanti klaimnya juga cara mengklaimnya, cara mendapatkannya akan saya jelaskan di hari terakhir juga. Seperti jadi buat teman-teman yang selalu hadir nanti ada reward atau video pembahasan tes yang dari lembaga untuk siapa tahu nih teman-teman pengen menyelamatkan
nilai teman-teman yang ada di tes seperti itu. Gitu ya. Kemudian berikutnya kalau teman-teman ada pertanyaan, teman-teman boleh kayak tadi yang sebelum-sebelumnya, teman-teman boleh ditulis di kolom chat atau teman-teman kalau mau menyampaikannya secara lisan bisa raise hand dulu ya. Apa namanya? Menggunakan fitur Zoom raise hand. Nanti saya akan berhenti menjelaskan untuk memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya. Jadi untuk bertanya tidak perlu menunggu saya berhenti ngomong karena takutnya malah lupa teman-teman gara-gara nungguin saya berhenti mau ngomong. Gitu ya. Langsung tanyain aja. Nanti kalau pertanyaan teman-teman masih nyambung dengan materi kita hari tersebut, langsung saya jawab. Kalau saya nggak tahu, saya bilang nggak tahu, teman-teman. Tapi tetap saya carikan ya, karena lumayan ilmu baru juga buat saya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga masih belajar, teman-teman. Di sini kita belajar bareng, nggak ada tutor, nggak ada member, sharing aja, gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Kalau misalkan pertanyaannya teman-teman nyeleneh atau apa ya? Apa bahasa saya teman-teman? Intinya jauh dari materi kita hari tersebut karena takutnya teman-teman ada yang benar-benar dari nol, nggak tahu yang dimaksud yang ditanyakan. Nah, saya akan sampaikan materi tersebut akan kita bahas di hari kesekian atau materi tersebut sudah kita bahas di hari kesekian kalau emang udah dibahas gitu ya. Karena saya pengen buat teman-teman terutama yang memang dari nol, teman-teman yang baru pertama belajar TOEFL, baru pertama belajar bahasa Inggris misalkan ya, langsung ngambil TOEFL. Nah, saya pengen mengfokuskan materi di hari tersebut supaya total dapatnya gitu ya, teman-teman. Nah, untuk materi yang eh, berbeda, walaupun masih nyambung ya, itu nanti akan kita sampaikan di hari hari lain gitu, teman-teman. Sesuai dengan babnya seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini yang paling penting nih buat teman-teman nih. Jadi di TOEFL itu semakin banyak vocabnya teman-teman akan semakin mudah untuk teman-teman mengerjakan tesnya. Dan juga semakin mudah juga buat teman-teman untuk menggunakan strategi yang akan kita pelajari di kelas nanti. Gitu ya. Jadi kalau dapat vocab baru, terutama buat vocab yang teman-teman nggak tahu, mohon ditulis teman-teman. Oke, nanti kalau teman-teman misalkan pengen konsultasi untuk mengecek vocabnya, nanti bisa dikirimkan di akhir pekan setelah teman-teman salin gitu ya di Word atau misalkan ditulis aja di WhatsApp nggak apa-apa. Nanti kalau banyak yang ngumpulin ke saya, nanti akan saya share di grup. Seperti jadi saya sortir yang sama saya jadikan satu, yang beda ya saya tambahkan gitu ya. Sesuai abjad, kemudian nanti saya kirim di grup. Kalau banyak ya teman-teman, tapi kalau misalkan cuma satu dua ya saya kirimkan ke yang mengirimkan seperti itu. Jadi sekali lagi, semakin banyak vocab teman-teman akan semakin mudah mengerjakan TOEFL ini. Jadi kalau dapat vocab baru, mohon ditulis teman-teman. Karena saya sendiri sudah mengalami karena apa ya, apa teman-teman, meremehkan gitu. Jadi kayak kita, alah vocab ini nanti pasti inget gitu. Ternyata besok ketika menemukan vocab baru lagi, yang vocab tadi itu jadi lupa gitu. Apalagi kita yang dipikirkan bukan cuma vocab aja gitu ya. Dan sifat kita memang lupa teman. Jadi kalau ditulis, kalau lupa tinggal dibuka. Dan itu lebih efektif daripada teman-teman harus hafalan. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya monitor belajar. Jadi di luar kelas, saya menyediakan teman-teman latihan-latihan yang sudah saya susun. Beberapa ada yang sudah saya buatkan video pembahasan, beberapa ada yang belum, tapi ada kunci jawabannya gitu ya. Nanti kalau teman-teman ada waktu luang, teman-teman silahkan mengerjakan latihan-latihan dari saya. Dan kalau ada kesulitan, silahkan japri nomor berikut. Ya, atau nomor saya yang biasanya share yang ada di share link di grup itu ya. Setiap kelas yang share link itu adalah tugas saya, teman-teman gitu ya. Nanti yang mengumumkan program misalkan ada libur atau apa atau misalkan tes itu adalah lembaga bukan saya gitu ya. Kalau teman-teman pengen tanya masalah TOEFL atau latihan itu silahkan japri saya gitu ya teman-teman karena grupnya dibatasi hanya untuk admin saja seperti itu. Nah, I think that's all about what we are going to have for the following month. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke bab pertama atau materi hari pertama. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Looks like everything is fine, right? Jadi sepertinya tidak ada pertanyaan.
Baik, kalau gitu kita lanjutkan ke materi kita hari ini ya, teman-teman. Kembali saya mute supaya nanti tidak ada yang bocor ketika yang baru masuk biasanya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sentence atau kalau dalam bahasa Indonesia ya kita nyebutnya kalimat gitu ya, teman-teman. Nah, kenapa sih kok kita harus belajar tentang kalimat ini? Karena di soal structure bagian pertama, terutama ya, teman-teman diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang. Nah, otomatis teman-teman harus tahu kalimat itu supaya dibilang kalimat atau supaya kita menyusun kalimat yang lengkap itu harus ada apa aja, gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bagian kalimat yang wajib ada atau yang harus ada, gitu ya. Itu adalah subjek dan juga predikat. Urutannya juga subjek dulu, kemudian predikat. Sama kayak bahasa Indonesia, teman-teman. Bahasa Inggris itu mirip. Misalkan saya mencintaimu. Itu urutannya saya, I, mencintai, love, mu, atau kamu, you. Jadi urutannya sama, I love you. Seperti itu. Tuh. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengenali di soal structure TOEFL kalau itu subjek. Nah, subjek itu dibuatnya itu hanya bisa dari, kalau nggak kata benda, ya dari kata ganti, teman-teman. Jadi salah satu ya, kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti. Nah, kata benda atau kita bisa nyebutnya noun dalam bahasa Inggris ya, itu adalah apapun yang diciptakan Tuhan. Apapun yang bisa teman-teman misalkan lihat, raba, putar, jilat, celupin itu ya, terawang gitu. Nah, itu semuanya adalah kata benda. Contohnya uang, contohnya Oreo, contohnya di sekitar teman-teman tuh pasti banyak sekali benda. Misalnya galon, misalnya ada kulkas, ada kasur, misalnya ada laptop, ada handphone, bahkan kita itu juga termasuk ke benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh di layar saya memberikan ada bird, burung, water, air. Nah, benda itu ada yang bisa dihitung, contohnya bird. Ada juga yang nggak bisa dihitung, contohnya water. Contohnya lagi yang nggak bisa dihitung adalah air atau udara. Itu nggak bisa dihitung ya, teman-teman. Nah, untuk benda yang bisa dihitung, itu bisa kita jamakkan. Contohnya buildings. Nah, untuk menjamakkan kata benda, supaya benda itu jamak atau banyak ya, cukup tambahkan S aja atau IS di belakangnya. Walaupun tidak semuanya ya, teman-teman. Di dalam bahasa Inggris, grammar terutama itu selalu ada pengecualian. Gitu ya, teman-teman. Tapi secara umum atau penggunaan dasarnya, kata benda yang bisa dihitung ketika dijamakkan, umumnya ditambahkan S atau IS. Contohnya buildings, bangunan-bangunan seperti itu. Berikutnya ada river, sungai, forest, hutan, atmosfer, atmosfer ya, classroom, ruangan kelas, dan masih banyak lagi. Contohnya ada student, murid gitu ya. Nah, teman-teman juga harus hati-hati. Ada beberapa kata dalam bahasa Inggris tuh yang memiliki lebih dari satu kelas kata, teman-teman. Bukan beberapa sih, banyak banget bahkan. Gitu ya. Contohnya study. Study itu juga bisa jadi kata benda artinya penelitian. Gitu ya. Tapi study juga bisa jadi kata kerja artinya meneliti ataupun mempelajari seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah sekilas mengenai kata benda. Fungsinya di dalam kalimat, kata benda salah satunya sebagai subjek. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda di sebelumnya predikat, kemungkinan besar itu adalah subjek. Itu ya. Kemudian berikutnya ada kata ganti atau pronoun. Kata ganti, seperti namanya teman-teman. Kata ganti itu fungsinya adalah menggantikan. Nah, menggantikan apa? Menggantikan kata benda. Jadi misalkan kita punya teman namanya Wawan. Nah, itu kalau kita sebut jadinya dia. Nah, kalau Wawan itu cowok pakainya he, teman-teman. Misalnya kita punya teman namanya Rita. Cewek ya, kita pakainya she kalau mau bilang dia. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat ada misalnya kucing ya, teman-teman, dari depan gitu. Kucing kan nggak pakai lipstick, nggak pakai rok, nggak pakai anting. Kita nggak tahu kucing ini cewek apa cowok gitu. Dan dia cuma jumlahnya cuma satu. Nah, untuk bilang kucing itu atau dia, kita pakainya it. Jadi it itu dipakai untuk ke benda satu ya, jumlahnya satu, yang nggak cewek, nggak cowok, atau kita nggak tahu cewek atau cowoknya. Tapi kalau kucing itu kita sudah tahu dia cewek atau cowok, kita pakai he atau she nggak apa-apa, teman-teman. Karena banyak yang berpikir kalau he sama she itu hanya untuk manusia. Tidak. Kalau teman-teman pernah mendapat atau nanti ya, siapa tahu mendapatkan apa namanya reading di reading itu mendapatkan bahasan tentang gajah. Nah, gajah itu kan dipimpin oleh matriark, teman-teman. Nah, itu si betina. Nah, itu nanti pasti sering menggunakan kata she, bukan kata it. Seperti itu. Nah, berikutnya ada they. They itu artinya mereka. Jadi kalau bendanya banyak, digantikan dengan they, teman-teman. Walaupun itu bendanya selain manusia ya.
Manusia boleh, selain manusia boleh pakai they. Kemudian those artinya sama, mereka, once juga bisa diartikan mereka atau setiap orang gitu. Others yang lain-lain. Jadi kalau other ada s-nya itu adalah kata ganti. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah subjek ya, teman-teman. Jadi subjek itu tempatnya di sebelum predikat, dia dibuatnya kalau nggak dari kata benda ya dari kata ganti seperti itu. Nah, berikutnya, selain subjek, kalimat itu juga wajib memiliki predikat. Nah, kalau subjek tadi dibuatnya dari kata benda atau dari kata ganti, kalau predikat dalam bahasa Inggris itu wajib dibuat dari kata kerja atau verb. Nah, ini bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia, teman-teman. Kalau bahasa Indonesia kita tidak wajib pakai kata kerja. Contohnya, misalkan kalau kita ditanya bagaimana kabarmu, kita biasa sering bilang saya baik atau saya baik-baik saja. Nah, saya baik-baik saja. Saya itu bahasa Inggrisnya I, teman-teman. Baik-baik saja itu bisa pakai oke, bisa pakai fine gitu ya. Bisa pakai good, bisa pakai great, dan seterusnya. Nah, tapi kita nggak bisa bilang I okay itu nggak bisa. Secara grammar ya, maksudnya secara bentuk kalimat yang benar dan baku yang sesuai secara gramatikal, I okay itu salah kalau dalam bahasa Inggris. Oke, karena kalau kita analisa teman-teman, I itu adalah kata ganti atau pronoun. Sedangkan okay itu adalah kata sifat, menunjukkan keadaan bendanya atau sifat bendanya. Nah, kata sifat nggak bisa jadi predikat, maka harus dikasih kata kerja walaupun yang nggak punya arti yaitu am. I am okay. How are you today? I'm fine. I'm okay. I'm great. Walaupun am di situ nggak punya arti, tapi itu diwajibkan karena harus ada predikat di dalam kalimat, teman-teman. Maka dimasukkanlah predikat yang nggak punya arti yaitu dari keluarganya to be. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan informasinya itu predikatnya sudah berupa kata kerja, contohnya tadi, saya mencintainya, misalnya. Yang gampang ya, teman-teman, kalau buat contoh. Jadi, I love her. Jadi, saya mencintainya. Jadi, jangan pakai am. Karena love itu sudah kata kerja. Kalau kita tambahkan am nanti predikatnya double atau pemborosan. Atau redundant, teman-teman. Gitu ya. Redundant gitu. Oke, jadi kata kerja ini di dalam bahasa Inggris sangatlah berpengaruh gitu. Jadi wajib ada di dalam kalimat kata kerja sebagai predikat. Atau kalau saya balik, predikat di dalam kalimat bahasa Inggris itu wajib dibentuk dari kata kerja. Contohnya ada occur artinya terjadi, produce artinya memproduksi atau menghasilkan. Contohnya lagi refer to. Nah, beberapa kata kerja itu berupa phrase, teman-teman. Atau kelihatan lebih dari dua kata atau satu kata, lebih dari satu kata. Contohnya ini refer to itu kan kelihatannya dua kata, tapi sebenarnya dia adalah satu kata. Gitu ya. Jadi refer to, contohnya lagi consist of, artinya terdiri dari, refer to itu merujuk kepada. Improve artinya membaik seperti itu atau memperbaiki juga bisa. Nah, cuman teman-teman harus hati-hati karena kata kerja di dalam bahasa Inggris ini bisa berbentuk, intinya dia adalah bentuknya macam-macam. Dia kayak siluman, teman-teman, bisa berubah-ubah bentuk gitu ya. Nah, jadi teman-teman nanti akan menemukan kata kerja dalam bahasa Inggris itu bentuk-bentuknya seperti ini. Verb 1, kemudian verb 2, kemudian verb 3, verb SIS, verb ing, to verb 1 dan auxiliary verb. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Karena teman-teman harus hati-hati, tidak semua bentuk kata kerja ini bisa menjadi predikat. Itu alasan saya menghindari penyebutan subjek verb. Saya lebih menyebutnya subjek predikat. Karena tidak semua bentuk verb bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, verb yang berbentuk apa saja yang bisa jadi predikat? Nah, hanya verb 1, verb 2, verb SIS, dan auxiliary verb saja yang bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan kata kerja berbentuk verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1 itu bukan predikat. Oke. Nah, secara materi atau secara teori, materi kita sudah selesai, teman-teman. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit tentang auxiliary ini ya, karena saya menyebutkan istilah, takutnya teman-teman ada yang tidak familiar dengan auxiliary ini. Nah, auxiliary itu apa sih? Auxiliary itu kalau di dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya kata kerja bantu gitu ya, teman-teman. Auxiliary.
Jadi dia sebenarnya juga kata kerja, tapi fungsinya hanya membantu kata kerja lain di dalam predikat. Nah, untuk auxiliary sendiri itu ada 4 jenis atau 4 keluarga, teman-teman. Yaitu yang pertama dari keluarganya do. Nah, keluarganya do itu apa aja? Yaitu do, kemudian does, kemudian did. Yang mana kalau ada do, does, did, maka verb yang dibantu haruslah verb satu. Oke, I don't know. She doesn't know. I didn't know. Jadi no, balik nggak boleh knowing, know what, sorry, know gitu ya, atau knows, nggak bisa teman-teman. Oke, jadi harus ke verb satu kalau sudah ada do, does, did. Nah, kemudian berikutnya, auxiliary yang kedua itu dari keluarganya to be. Ya, contohnya adalah is, kemudian am, sorry, is, am, are, itu tergantung siapa subjeknya ya teman-teman. Jadi sama kayak do, does, did tadi tergantung subjeknya. Kalau I pakainya do, you pakainya do. Kalau he, she sama it pakainya does. Kalau they pakainya do dan seterusnya. Oke. Kemudian kalau lampau to be itu pakainya was atau were. Sebenarnya ada lagi teman-teman keluarga to be yaitu be, been dan juga being. Tapi nanti itu kita pelajari hari ke-7 gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman pahami adalah to be ini kata kerja gandengannya ada dua. To be itu boleh diikuti verb ing, to be juga boleh diikuti verb 3. Nah, jadi verb ing dan verb 3 itu bisa jadi predikat kalau sebelumnya ada auxiliary-nya. Kalau tidak ada, tidak bisa, teman-teman. Oke. Kemudian untuk auxiliary yang ketiga dari keluarganya have, hati-hati ya, teman-teman. Have di sini bukan artinya memiliki. Have di sini artinya adalah sudah atau telah. Nah, have sendiri ada 3 keluarganya yaitu has, kemudian have, dan juga had. Yang mana verb gandengannya adalah verb 3. Oke. Dan yang terakhir dari keluarganya modal auxiliary. Nah, modal ini paling banyak anggotanya, teman-teman. Misalnya ada will, ada shall, ada can, ada may, ada must, ada might, kemudian ada would, ada should, ada juga could. Yang mana setiap modal itu verb gandengannya adalah verb satu. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah auxiliary dan juga gandengannya. Tidak perlu dihafal, nanti setelah kelas saya kirimkan rekaman kelasnya, nanti saya harap, saya mohon ya teman-teman nanti ditulis. Karena kalau nggak ditulis takutnya nanti pasti ngulang lagi gitu di materi berikutnya. Jadi nanti teman-teman tulis, tinggal nanti ketika saya review atau mungkin ada yang bertanya karena ketinggalan, tinggal teman-teman sambil membuka catatan teman-teman sambil menjawab. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Mungkin sebelum kita ke contoh soalnya, adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu? Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Apakah saya boleh bertanya? Halo? Halo, boleh, Miss? Silahkan. Maaf, saya lupa apa namanya, mengunmute. Silahkan, Miss. Nah, eh, adakah cara yang paling simpel supaya kita bisa mengingat misalnya kayak kapan kita harus pakai do, be, have, ataupun modalsnya itu. Gitu. Maksudnya kayak biar kita langsung bisa mengenali kayak, oh ini loh dia lagi jadi predikat, ataukah ini dia sebenarnya hanya lagi jadi verb aja gitu. Em, nah, ini Dan ada, oke. Ada apa ya, teman-teman? Apa namanya, misconception gitu ya. Jadi, predikat sama verb itu termasuk dua hal yang berbeda. Maksudnya gini, verb itu adalah kelas kata, teman-teman. Jadi kalau kita menemukan kata dalam bahasa Inggris, misalnya it gitu ya, sorry, misalnya it. Nah ini kan kata, teman-teman. Nah ini nggak bisa kita bilang predikat. Oke, jadi it itu kata, dia kata kerja. Nah tapi kalau sudah di dalam kalimat, kita baru bisa menyebutnya predikat sesuai posisinya. Dan juga tentunya sesuai ini, apa namanya, bentuknya. Karena kata kerja itu ada yang bisa jadi predikat, ada juga yang tidak. Seperti jadi kalau misalkan untuk bentuk kata kerja apa yang bisa jadi predikat,
Sudah saya tuliskan ini ya. Nanti jadi saran saya ke teman-teman, sering-sering latihan aja sambil membuka catatan teman-teman. Latihan membuka itu nanti tanpa hafalan pun teman-teman akan hafal sendiri. Seperti itu. Dan untuk ini teman-teman misalkan eh, kapan kita pakai apa sih bedanya have sama kapan kita pakai modal. Nah, itu di TOEFL ITP terutama yang asli dari ITS itu tidak dipertanyakan, teman-teman. Gitu ya. Jadi, tapi kalau mungkin buat teman-teman yang penasaran, saya sampaikan sebenarnya auxiliary itu hanya membantu kata kerjanya saja, teman-teman. Membantu dalam hal apa, Sir? Yang dibantu itu ada dua. Yang pertama adalah menegatifkan kata kerja. Jadi kata kerja itu kalau dinegatifkan atau kata kerjanya ditambahkan dengan not, itu harus ada auxiliary-nya. Contohnya gini, teman-teman. Saya mau bilang saya mencintaimu, itu bahasa Inggrisnya I love you. Nah, tapi kalau misalkan kita mau bilang saya tidak mencintaimu, kita nggak bisa bilang I not love you. Nah, tapi kita bilangnya I do not love you. Ya. Kemudian fungsi kedua dari auxiliary selain untuk kata tanya adalah dia menambahkan arti atau fungsi gramatikal. Arti itu sama kayak fungsi gramatikal. Misalnya, kita mau bilang sedang dalam bahasa Inggris itu adalah susunannya to be sama verb ing. Jadi kata kerja kalau ditambah to be sebelumnya artinya nanti jadi sedang dan kata kerjanya harus diingkan supaya tidak double predikatnya. Contohnya saya sedang makan, I am eating. Saya sedang belajar, I am studying. Nah, tapi di TOEFL tenang aja. TOEFL structure itu tidak menanyakan tentang tenses, teman-teman. Gitu ya, hanya susunan kalimat dan written expression atau ungkapan-ungkapan yang dipakai di bahasa tertulis. Contohnya in spite of, contohnya adalah have to gitu ya kan itu kan vocab. Contohnya tadi refer to, depend on dan seterusnya. Gitu ya, teman-teman. Oh ya, satu lagi saya lupa. Fungsi auxiliary selain menambahkan arti dan fungsi gramatikal dan menegatifkan, di nomor satu itu ada tambahnya yaitu merubah kalimat menjadi kalimat tanya. Jadi sebagian besar kalimat tanya itu eh, membutuhkan auxiliary yang dipindah sebelumnya subjek, teman-teman. Contohnya kita mau bilang, misalkan kita bilang positifnya dia, maksudnya kalimat positifnya gini, saya suka jeruk, I like oranges. Nah, untuk dijadikan kalimatannya, apakah saya menyukai jeruk? Do I like oranges? Jadi ada kata do tiba-tiba di depan, teman-teman. Itu sebagai uh, membuat kalimatannya. Seperti itu. Gitu ya. Tapi di TOEFL sekali lagi kenapa kok tidak saya sampaikan? Karena memang tidak dipertanyakan. Teman-teman nggak akan pernah menemukan soal structure TOEFL yang berakhiran tanda tanya. Sama hanya kayak tadi, eh, kapan kita pakai do, kapan kita pakai be. Yang perlu teman-teman ketahui adalah jenisnya. Jadi do itu jenisnya ini dan juga gandengannya. To be itu jenisnya ini, gandengannya ini. Have itu jenisnya ini, gandengannya ini. Dan seterusnya. Gitu, Miss. Dapat gak maksud saya, Miss? Nah, ya, Miss. Thank you. Oke, dapat ya. Nah, eh, jadi memang saya batasi yang saya sampaikan, teman. Karena grammar itu sebenarnya banyak banget. Cuman nggak semua grammar itu keluar di TOEFL ITP, terutama di structure. Makanya saya batasi. Kemudian ada pertanyaan, Sir, itu setiap auxiliary-nya ada penggunaan waktunya ya? Em, ada. Jadi contohnya do sama does itu dipakai di present. Present itu fakta, teman-teman. Contohnya tanaman melakukan fotosintesis. Plants perform photosynthesis. Gitu ya. Nah, apa namanya? Eh, perform itu adalah verb satu sama kayak do, itu verb satu juga. Auxiliary kan juga verb ya, teman-teman. Nah, jadi itu dipakainya di present. Sedangkan did itu dipakainya di lampau. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah ada perbedaan waktu, jawabannya ada, teman-teman. Ini ya yang saya bedakan ini. Nah, kalau would biasanya sebenarnya would itu bukan cuma perbedaan waktu lampau present, ada penggunaan khususnya juga. Biasanya di listening, teman-teman. Nanti kita bahas di listening gitu ya. Tapi untuk sementara yang perlu teman-teman tahu, would, should sama could itu adalah anggota dari modal yang mana gandengannya adalah verb satu. Seperti itu. Kemudian search contoh kalimat kapan kita pakai does. Nah, does itu adalah verb SES. Jadi auxiliary do yang di verb SES kan, teman-teman. Jadi pertanyaannya kapan sih kita pakai verb SES?
Nah, verb SIS atau kata kerja yang ditambahkan dengan akhiran SIS itu dipakai ketika di kalimat positif dan subjeknya itu orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu bukan yang ngomong, bukan yang diajak omong, teman-teman. Jadi ngomongin benda umum di alam gitu ya. Contohnya saya ngomongin burung. Nah, burung kan misalkan saya ngomong sama teman-teman tentang burung. Jadi burung itu nggak diajak ngomong. Itu yang dimaksud dengan orang ketiga. Orang pertama itu yang melakukan ngomongnya, berarti saya ya. Orang kedua itu adalah yang mendengar, berarti kalian atau kamu, teman-teman. Bahasa Inggrisnya you gitu ya. Orang ketiga itu adalah yang dibahas atau yang dibicarakan, gitu ya. Jadi misalkan burung itu atau burung itu bercicit atau apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia yang enak teman. Berkicau. Burung itu berkicau. Burung itu bahasa Inggrisnya bird. Kemudian berkicau itu bahasa Inggrisnya adalah teman-teman mungkin bisa pakai chirp atau bisa pakai tweet gitu ya. Tweet. Nah, untuk bilang menyatakan fakta burung itu berkicau, maka kata salah satu ditambah S, teman-teman. Karena fakta itu boleh kita bilang salah satu aja ya. Maksudnya mengambil satu representasi atau perwakilan. Jadi burung itu berkicau itu kita bisa bilang bird tweets. Atau fakta itu juga bisa kita overgeneralize. Jadi kita pukul rata. Jadi sebagian besar burung atau semua burung itu berkicau. Nah, nanti yang ditambahkan S adalah burungnya. Jadi bird, sorry, teman-teman, maaf ya, tulisan saya Calibri, nggak bisa nulis Times New Roman. Jadi birds tweet, seperti ini. Nah, ketika kata kerja itu mendapatkan imbuhan S, terus kita pengen negatifkan, maka nanti kita pisahkan auxiliary yaitu does. Oke, jadi burung itu tidak mengeong, misalnya gitu teman-teman. Jadi bird does, karena birdnya cuma satu ya, does not meow. Meow itu kata kerja teman-teman. Nah, tapi jangan dikasih S lagi karena sudah ada does. Do, does, did diikuti verb satu. Meow ini adalah verb satu. Jadi bird does not meow. Jadi jawabannya kapan kita pakai does? Ketika subjeknya orang ketiga tunggal atau pihak ketiga tunggal. Third person singular. Atau kalau digantikan menjadikan kata ganti, teman-teman, yaitu he kalau dia laki-laki, she kalau dia perempuan, dan juga it kalau dia kita nggak tahu cewek cowoknya. Seperti itu. Nah, bird ini kan dia tunggal ya, teman-teman. Maka nanti kalau diganti jadinya it. Jadi it does not meow. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Maaf, Sir, tadi kenapa tweetnya bisa ditambah S, yang kedua birdnya yang ditambah S. Jadi S itu ditambahkan ke salah satu, teman-teman. Ya. Nah, kalau birdnya ditambah S kan berarti birdnya jamak. Kalau jamak pakainya they. Nah, they itu jamak, teman-teman. Kalau jamak nggak boleh pakai verb SIS. Gitu ya. Jadi verbnya balik ke verb satu. Makanya verbnya jangan ditambah SIS. Sedangkan kalau birdnya tidak ada S-nya, digantikan nanti jadinya it atau tunggal. Nah, kalau subjeknya tunggal, he, she, atau it, maka verbnya ditambahkan SIS. Itu untuk menyatakan fakta ya, teman-teman. Jadi bahasa Inggris itu ada namanya tenses. Sebenarnya tenses itu cuma dua, teman, yaitu present sama past gitu aja. Gitu ya. Nah, jadi future itu sebenarnya termasuk ke dalam present, yaitu penggunaan salah satu anggota modal, yaitu will. Beberapa kasus menggunakan shall, tapi shall itu katanya sekarang udah nggak dipakai karena terlalu formal. Jadi shall itu juga punya arti akan gitu. Jadi eh, sebenarnya tenses itu cuma dua, teman-teman, present sama past. Seperti itu. Nah, present itu fakta. Fakta itu kejadian yang tidak terikat oleh waktu. Contohnya tadi, burung itu berkicau. Nah, kapan sih burung berkicau itu? Burung itu berkicau dari dulu sampai kiamat, teman-teman. Gitu ya. Kucing itu mengeong. Tanaman itu berfotosintesis. Angin itu berhembus. Kemudian manusia memerlukan teman. Itu fakta. Nah, tapi kalau lampau, contohnya ya, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan di tahun 1945. Jadi kayak ngomongin sejarah. Seperti itu. Nah, Kak, contoh yang sebentar, untuk Miss Pia gimana? Dapat nggak untuk penggunaan SIA? Jadi bahasa Inggris itu untuk menyatakan fakta gampang, teman-teman.
sediakan dua kata, yaitu kata beda dan kata kerja. Misalkan tadi kucing misalkan ya. Kucing itu cat, kata kerjanya adalah meow. Nah, untuk bilang kucing itu mengeong, itu ada dua cara. Kita bisa pakai cats, meow, jangan ditambahkan s ya, kata kerjanya. Atau kalau catnya nggak ditambahkan s atau catnya tunggal, maka yang ditambahkan s adalah kata kerjanya. Cat meows. Gitu ya. Nah, sekarang sekaligus menjawab pertanyaannya Mr. Hafiz, contoh penggunaan do. Nah, kalau misalkan does tadi adalah menegatifkan verb SES, do itu untuk menegatifkan verb satu. Sebenarnya bukan cuma menegatifkan sih, teman-teman. Do itu juga bisa kalau kita mau menambahkan arti sungguh-sungguh. Misalkan, saya sungguh-sungguh mencintaimu. I do love you. Jadi ditambahkan do nggak apa-apa. Tapi, apa ya, enggak juga nggak apa-apa. Kita cukup bilang I love you aja nggak apa-apa. Jadi untuk cats meow, kalau kita mau bilang kucing itu tidak berkicau gitu ya. Nah itu kita bilangnya cats, dikasih s jangan lupa, karena jamak ya teman-teman. Nah baru pakainya do. Cats do, jangan pakai does karena sudah ada s dipakai subjek. Oke. Cats do not tweet atau chirp juga bisa. Seperti ini teman-teman. Jadi cats do not tweet. Jadi menegatifkan verb satunya ini pakainya do verb satu. Menegatifkan verb SES-nya ini pakainya does verb satu. Gitu ya. Misalkan tadi burung itu tidak mengeong. Jadinya bird does not meow seperti itu. Nah, kalau disingkat jadinya um, cats don't tweet. Gitu ya. Jadi kucing tidak berkicau. Seperti itu. Untuk penggunaannya don't-nya benar, Miss atau Mr. Hafizil. Cats don't itu udah benar. Tapi kalau meow-nya diganti ya, karena supaya faktanya nanti nyambung. Karena kalau cats don't meow, artinya kucing itu tidak mengeong. Nah, terus gimana dong kucing? Masa berkicau gitu? Tapi secara bentuk sudah benar. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru dengar, masa sih meow itu kata kerja? Kan banyak tuh. Kita cek aja di kamus, teman-teman. Nah, meow itu bisa sebagai kata benda juga sih. Tapi dia juga bisa jadi kata kerja. Seperti itu. Oke. Nah, kalau di British itu pakainya pakai A, pakai meow gitu, teman-teman. Nah, ini versi British atau bahasa Inggris yang Inggris asli. Kalau bahasa Inggris yang Amerika, karena TOEFL ini yang bikin Amerika ya, teman-teman, kita pakai yang meow seperti itu. Gimana dapat, teman-teman? Tapi sekali lagi ya, tidak sedetail itu. Di TOEFL itu tidak terlalu sedetail itu, gitu teman-teman. Terutama di structure yang bagian pertama. Yang perlu teman-teman ketahui adalah untuk sementara ya, bentuk-bentuknya dulu sama gandengan-gandengannya tadi. Oke. Untuk misalkan subjek apa harus pakai apa, untuk sekarang belum saatnya. Nanti ada waktunya ketika kita membahas error analisis yaitu chapter 9, teman-teman. Saya rasa tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau gitu kita ke contoh latihannya atau contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Di sini saya punya 3 contoh ya, teman-teman. Contoh pertama. Nah, untuk kalau saya biasanya paling gampang, teman-teman, itu dicari dulu predikatnya. Dan ini perlu dilatih, teman-teman. Oke, supaya teman-teman nanti membiasakan atau mengenali predikat tadi apa. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kata kerja yang bisa jadi predikat tadi hanyalah verb satu, verb SES, ya. Jadi present itu verb satu atau verb SES. Kalau lampau pakainya verb 2 atau auxiliary verb. Jadi ini adalah kata kerja yang bisa jadi predikat. Oke, teman-teman. Jadi verb satu, verb SES, verb 2 atau auxiliary verb. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Coba dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa jadi predikat? Kalau ada yang mana? Jangan takut salah, teman-teman. Iya, betul. Ada are noun berupa No. auxiliary dan juga verb. That's right. Nah, berarti kita sudah punya predikat, tapi subjeknya belum ada. Jadi tugas kita di sini adalah mencarikan subjeknya, teman-teman. Karena kalimat itu wajib punya subjek dan juga predikat. Kalau objek sama keterangan itu tidak wajib, teman-teman. Contohnya kita mau bilang adik saya sedang tidur. Tidak ada objeknya, tidak ada juga keterangannya. Kalimatnya sudah lengkap. Oke, jadi kalimat itu tidak wajib punya objek, tidak wajib punya keterangan. Yang wajib itu adalah subjek sama predikat. Nah, tugas kita mencarikan subjek saja. Iya, betul. Jawabannya adalah
A guys, strikes gitu ya. Kalau yang Bravo, kenapa kok salah? Karena ada that. That di sini, pokoknya kalau teman-teman menemukan ada that, the, otomatis that-nya itu adalah conjunction atau kata hubung. Nah, kita tidak akan memerlukan kata hubung ketika kalimatnya itu hanya memiliki satu subjek dengan satu predikat. Seperti itu. Oke. Kemudian kalau yang Charlie, ada predikat lagi. Nanti predikatnya double. Pemborosan, teman-teman. Oke. Kalau yang Delta, ada 5W1H. Kalau teman-teman menemukan kata tanya di soal structure TOEFL 5W1H, salah satunya adalah which, itu dianggap sebagai conjunction atau kata hubung. Ya, yang mana kita tidak membutuhkan kata hubung kalau subjek predikatnya nanti cuma satu. Nah, jadi jawabannya yang alpha. Ini kata benda, strikes itu ini teman-teman. Jadi burung itu kan banyak ya jenisnya. Ada eagle, ada hawk, ada crow, ada pigeon, ada dove. Nah, salah satunya strike. Strike ini bahasa Indonesia apa? Mungkin ada yang tahu. Burung cendot atau condet. Saya pernah di kelas periode berapa saya lupa, ada yang ngasih tahu namanya condet atau cendot, saya lupa. Jadi burung strike ini dikenal akan menancapkan atau dikenal untuk menancapkan buruan mereka pada duri-duri pohon. Seperti itu. Gitu ya. Nice, jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Kemudian kita ke contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman lihat di soal dulu. Cari predikatnya. Pertanyaan saya ke teman-teman sama. Adakah predikat di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? No, right? Nice. Berarti karena kalimat itu butuh predikat, maka kita harus carikan dulu predikat. Oke, tapi jangan buru-buru cari predikat, teman-teman. Kita juga harus pastikan apakah sudah ada subjek atau belum. Pertanyaan saya ke teman-teman diganti. Apakah sudah ada subjek di sebelum titik-titik? Kalau ada yang mana? Jangan takut salah. Iya, betul. Magnetotactic. So tricky. Betul, bakteria ini adalah sebagai subjeknya, teman-teman. Artinya kita sudah punya subjek, tapi kita belum punya predikat. Tugas kita hanya mencarikan predikat saja. Artinya jawabannya yang mana? Iya, that's right. The answer to this question is Charlie. Itu ya. Karena kalau yang alpha di situ ada subjek lagi, nanti pemborosan, teman-teman. Kalau sudah ada kata benda yang digantikan, jangan dimasukkan kata ganti. Atau kebalikannya, kalau ada kata ganti untuk menggantikan kata bendanya, ya kata bendanya jangan disebutkan lagi. Karena nanti gak enak dibacanya. Atau informasinya double, pemborosan, teman-teman. Itu ya, jadi kalimatnya tidak efektif. Kalau yang Bravo itu sama sekali nggak ada kata kerja. Sedangkan predikat itu hanya bisa dibuat dari kata kerja. Bravo nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang delta itu kenapa salah? Karena sama kayak Bravo, nggak ada kata kerja sama sekali. Kita butuh predikat dan predikat itu dalam bahasa Inggris dibuatnya dari kata kerja. Nah, jadi jawabannya Charlie ya, itu berupa auxiliary dan juga verb, teman-teman. Nah, auxiliary verb itu kalau tengah-tengahnya disempilin keterangan, contohnya first, contohnya always, contohnya never, contohnya not, itu nggak apa-apa. Atau keterangannya dihapus juga nggak apa-apa. Karena keterangan itu di dalam kalimat adalah kelas kata yang paling tidak diperlukan, teman-teman. Ada nggak masalah, tidak ada juga nggak apa-apa. Dan kadang kalau ada itu dia biasanya nyempil-nyempil seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya Charlie nanti kalau dibaca magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini. Jadi bakteri-bakteri jenis magnetotactic itu pertama kali diperkenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini. Seperti itu. Kemudian contoh terakhir, teman-teman. Caranya sama. Coba dilihat di soal. Pertanyaan saya ke teman-teman. Adakah kata kerja yang bisa jadi predikat di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Sepertinya nggak ada yang menjawab. Baik, kalau gitu kita cek bareng ya. Kalau dilihat dari the nothing, ya that's right. We don't have any predicate in the question. Jadi kita nggak punya predikat sama sekali di soalnya. Sedangkan kalimat kan butuh predikat, teman-teman. Jadi tugas kita nanti mencarikan predikatnya. Nah, karena titik-titiknya di paling depan dan di sebelumnya predikat itu harus ada subjek. Ini urutan sudah fix ya, teman-teman. Subjek dulu baru predikat. Artinya kita juga kehilangan subjeknya.
Jadi tugas kita di sini mencarikan subjek, kemudian predikat. Nah, A, B, C, D yang ada subjeknya, kemudian predikatnya, kira-kira yang mana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta, ya. Nah, subjeknya di sini panjang, teman-teman, yaitu coconut waste briquettes. Memang kadang seperti ini. Nah, ini juga alasan kenapa cari dulu predikat. Karena kadang subjek itu panjang banget, gitu ya. Sedangkan sepanjang-panjangnya predikat itu enggak sepanjang subjek, teman-teman. Nah, predikatnya adalah wages. Kalau yang alpha, sir, kenapa salah? Karena nggak ada predikat, hanya ada subjek, teman-teman. Oke, sedangkan kalimat juga butuh predikat. Kalau yang Bravo, ada conjunction, tidak ada predikat. Nggak bisa. Kalau yang Charlie, ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Padahal subjek predikat cuma satu. Kita tidak membutuhkan conjunction kalau di dalam kalimat itu hanya memiliki satu subjek, satu predikat, teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca, coconut waste briquettes reduce deforestation across the globe. Jadi briket limbah kelapa itu mengurangi penggundulan hutan di seluruh dunia. Seperti itu. Mungkin teman-teman tadi yang menjawab alfa ragu dengan kata waste. Sir, bukannya waste itu juga bisa jadi kata kerja ya? Artinya menyia-nyiakan atau membuang-buang. Jawabannya betul sekali, teman-teman. Nah, tapi waste di sini ini bukan kata kerja, ya, teman-teman. Kenapa? Karena kalau dia kata kerja sebagai predikat, otomatis subjeknya coconut. Nah, S-nya mana, teman-teman? Subjek predikat untuk menyatakan fakta itu salah satu harus ditambahkan S. Kalau nggak di subjek, ya di predikat. Nah, otomatis kalau nggak ada S-nya sama sekali, ini bukan subjek predikat, teman-teman. Ini untuk fakta ya, teman-teman, seperti itu. Walaupun teman-teman juga harus hati-hati, seperti yang saya sampaikan tadi, di grammar selalu ada pengecualian. Ada beberapa kata benda yang kalau dijamakkan tidak pakai S. Atau kadang juga berubah bentuknya atau kadang juga bentuknya tetap. Contohnya yang berubah bentuk itu children, teman-teman. Child itu tunggal, banyaknya itu bukan childs, tapi children. Ada juga yang bentuknya tetap, contohnya rusa. Rusa itu deer. Nah, untuk jamaknya ya deer sama, teman-teman. Gitu ya. Sama kayak fish, itu sering banget. Fish itu keluar di TOEFL, apa namanya? Dia dipakai jamaknya, bentuk jamaknya seperti itu. I see, thanks Mr. Kurang teliti. Nggak apa-apa. Jadi gini, itu adalah uh, peran dari latihan, teman-teman. Salah satu fungsi latihan itu adalah melatih atau mengasah ketelitian teman-teman. Semakin teman-teman terbiasa ketemu dengan sesuatu yang mengganjal kebingungan teman-teman atau mengganjal ketelitian teman-teman, itu akan mengasah atau menajamkan ketelitian teman-teman. Jadi lama-lama teman-teman sekali kepleset, dua kali kepleset, nanti lama-lama pasti akan hafal, nggak akan kepleset lagi. Seperti jadi memang disarankan teori nggak terlalu penting, yang lebih penting daripada teori adalah mempraktekkan teori yang nggak penting tadi teman-teman, supaya lebih nancep gitu. Dan cara pemahaman orang biasanya beda-beda. Cuman tadi yang saya sampaikan adalah fundamentalnya atau dasarnya, gitu ya. Makanya bisa dipahami atau diserap nanti dari teman-teman latihan. Nah, sebelum kita latihan, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silakan dari 3 contoh soal tadi. Sepertinya aman ya. Atau untuk mengetahui nih, teman-teman bingungnya di mana, eh, coba ke latihan soal. Nah, di sini ada satu satu soal, teman-teman. Dicoba dulu, jangan takut salah ya. Waktunya 30 detik di pojok kanan atas. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Charlie. Saya lihat teman-teman semua menjawab Charlie. Mari kita cocokkan. Seperti biasa dicari predikatnya dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah hati-hati teman-teman. To verb 1 tidak bisa jadi predikat ya. Nah, berarti di sini kita kehilangan predikat. Subjeknya adalah moths, artinya ngengat ya, kalau nggak salah teman-teman.
Nah, berarti di sini kita hanya kehilangan predikat saja. Tugas teman-teman mencarikan A, B, C, D yang mana yang bisa jadi predikat. Yang alfa, nah kalau teman-teman menemukan ada kata yang kayaknya kata kerja, tapi kok sebelumnya ada the-nya, nah berarti itu bukan kata kerja, teman-teman. The itu adalah penanda kalau setelahnya itu nanti adalah kata benda, gitu ya. Jadi use this itu ini kata benda, bukan kata kerja, teman-teman. Oke. Kalau yang Bravo to verb satu itu tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie, nah ini ada verb satu nih, nggak ada the-nya, teman. Jadi dia kata kerja gitu ya. Kemungkinan bisa, kita tahan dulu. Kalau yang delta verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat, ya sudah fix jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, moths use pheromones to attract mates. Jadi ngengat itu menggunakan feromon untuk menarik eh, pasangan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban alpha, ada juga bravo. Baik, kita cek bareng ya. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada verb teman-teman yaitu range. Atau gini, kalau teman-teman mungkin ada range in 70%. Dia adalah kata kerja gitu ya. Artinya berbeda-beda dalam hal gitu ya, teman-teman. Nah, berarti di sini kita membutuhkan subjeknya saja. Oke, atau kalau teman-teman pengen cek di kamus bisa, jadi kita pergi ke LDC online, nanti saya kirimkan di grup juga teman-teman untuk kamus yang biasa kita pakai ya. Kita cari kata tadi range. Memang dia bisa jadi kata benda teman-teman, gitu ya. Nah, dia bisa jadi kata benda. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kok akhirannya ada angkanya seperti ini, berarti dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Kita cek ke bawah, gitu ya. Nah, ada juga teman-teman dia adalah verb. Seperti itu. Contohnya yang paling mirip dengan yang di soal tadi ini teman-teman. Ya, jadi the shoes range in price from $25 to $100. Jadi sepatu-sepatu ini itu berbeda-beda dalam hal harganya atau berbeda-beda harganya dari $25 hingga $100. Jadi range di sini itu adalah kata kerja sebagai predikatnya, teman-teman. Subjeknya adalah the shoes. Gitu ya. Nah, kalau kita kembali ke soal tadi, nah karena kita sudah memiliki predikat, artinya kita hanya mencarikan S saja. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa, teman-teman. Squirrel ditambah S ya, squirrels. Jadinya jamak seperti itu. Kalau yang bravo kenapa salah? Karena di situ ada predikat lagi. Nanti predikatnya double. Sama kayak tadi, kita nggak bisa bilang I am love you itu nggak bisa, teman-teman. Oke, karena nanti predikatnya double seperti itu. Kalau yang Charlie for squirrels two itu nggak ada subjek sama sekali. Jadi kalau ada kata benda, sebelumnya kok ketabrak for, in, on, at, between, except for, dan seterusnya itu adalah preposisi. Preposisi itu kelas kata yang merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, teman-teman. Nah, keterangan nggak bisa jadi subjek, ada preposisi lagi. Tuh diikuti verb satu tidak bisa jadi predikat. Nanti kita malah kehilangan subjek predikat kalau kita masukkan yang Charlie. Nah, kalimatnya jadi nggak jadi kalimat gitu ya. Kalau yang delta ada subjek, nah tapi ada conjunction that. Seperti itu. Kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang alpha, teman-teman. Ada pertanyaan nih, fakta harus ada yang di-S-kan. Betul, salah satu teman-teman ya. Kalau di sini yang di-S-kan adalah subjeknya. Jadi squirrel itu tupai, cara menjamakkannya tambahkan S. Jadi squirrels. Tupai-tupai atau para tupai seperti itu, gitu ya. Makanya kata kerjanya tidak pakai S.
Kemudian yang alpha karena predikat tidak ada S, jadi subjeknya jamak. Betul. Jadi kalau subjeknya, tapi semuanya jamak ya, teman-teman. Squirrelnya itu semuanya ada S-nya. Jadi nggak ada yang squirrel biasa, nggak ada. Itu the shoes kenapa nggak pakai S, jadi ranges in ya? The shoes itu jamak, Miss. Jadi tunggalnya adalah shoe. Ya, sepatu itu kalau satu shoe, teman-teman. Oke. Nah, kalau shoes itu kan ada S-nya. Gitu ya. Jadi jamak. Makanya range-nya tidak pakai S. Kalau nanti shoes-nya pakai S, ranges pakai S, nggak bisa, teman-teman. Secara aturan verb SIS dipakai ketika subjeknya tunggal, bukan jamak. Tapi kalau subjeknya jamak, verbnya tidak pakai S, seperti itu. Sama kayak ini, squirrels range, seperti itu. Itu ya. Sepasang sepatu itu shoes atau shoe. Shoes, teman-teman. Sepasang itu a pair of shoes. Gitu ya. Jadi sepasang sepatu berarti ada dua sepatunya. Kanan sama kiri. Gitu ya. Jadi yang sepasang, yang se-nya atau satunya itu adalah pasangnya, pair-nya. Jadi a pair of shoes. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ke nomor berikutnya. Silahkan. Dicoba lagi, jangan takut. Benar 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek bareng. Cari predikat dulu, lalu ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Tidak ada kata kerja sama sekali, karena kita butuh predikat, butuh kata kerja sebagai predikat, berarti titik-titik harus dicarikan predikat. Di depan sudah ada subjek, yaitu peacocks. Nah, berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja, dan jawabannya yang alfa. Betul, teman-teman. Bravo itu use-nya kata benda ya, bukan kata kerja, karena sebelumnya ada preposisi. Seperti yang saya sampaikan tadi, preposisi setelahnya harus diikuti kata benda untuk dirubah jadi keterangan, teman-teman. Dan keterangan tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie ada tambahan conjunction, padahal subjek predikat cuma satu, jadi nggak bisa. Kalau yang delta ada subjek lagi, nanti subjeknya double, nggak bisa, gitu ya. Nanti kalau diartikan burung merak jantan itu menggunakan bulu-bulu ekor mereka yang berwarna-warni untuk menarik pasangan, seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright guys, thumbs up. And I see that um, alright, everybody picks bravo. Semuanya menjawab bravo ya. Kita cari predikatnya dulu seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada kata, hati-hati kata touch ya teman-teman. Seperti use tadi, for use. For use itu use-nya kata benda. Uh, upon itu adalah preposisi, maka setelahnya diikuti kata benda. Jadi touch ini bukan kata kerja, tapi dia kata benda, ya, bukan predikat. Di sini kita belum punya predikat, teman-teman. Nah, subjeknya adalah Mimosa podica plants. Berarti kita hanya butuh predikat saja. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, gitu ya. Kalau yang alpha, itu dia adalah kata benda. Sama kayak touch. Ada kata the-nya. Memang bahasa Inggris itu gak enaknya seperti ini, teman-teman. Kadang satu kata, artinya itu banyak banget, dan kelas katanya kadang beda-beda. Padahal wujudnya sama, gitu ya. Maka teman-teman harus kenali kata di sekitarnya, dan juga posisinya, dan juga bentuknya, gitu ya. Di sini touch setelahnya preposisi, jadi dia kata benda. Exhibit setelahnya the itu kan kalau kita contohkan misalkan the book, the teacher, the student. Nah, setelahnya the itu ada kata benda.
Otomatis exhibit di situ adalah kata benda. Kita butuhnya predikat bukan subjek atau objek. Jadi nggak bisa, teman-teman. Kemudian kalau yang Charlie, they subjek lagi ya. Exhibit predikatnya kita nggak butuh subjek, teman-teman. To verb satu tidak bisa jadi predikat. Tak kira plans itu predikat, Sir. Nah, itu juga bisa jadi, teman-teman. Jadi mungkin juga kadang pakai makna juga bisa ya. Jadi mimosa pudica kalau dijadikan subjek gitu ya, maka plants itu nanti kata kerja. Tapi kan mimosa pudica itu kan dia tanaman ya, sedangkan plants itu menanam. Masa tanaman menanam? Jadi kadang beberapa konteks itu juga digunakan atau mengartikan itu juga kadang perlu teman-teman. Jadi nggak mungkin plants itu kata kerja ya, karena nanti artinya masa tanaman menanam gitu kan nggak bisa teman-teman. Oke, kalau mimosa pudicas plant bisa mimosa pudicas plant. Nanti kalau diartikan tanamannya mimosa pudica, itu nanti jadi subjek. Tapi verbnya nanti di S kan. Jadi secara grammar bisa, Miss. Tapi kalau diartikan nanti nggak enak seperti itu. Jadi kalau grammarnya boleh, karena kita bilangnya nanti kalau diartikan cuman tanamannya mimosa pudica. Nah, mimosa pudica itu berarti nama orang, seperti itu, bukan nama tanaman. Itu bisa nanti. Jadi mimosa pudicas plant itu bisa. Cuman beda arti dengan konteks ini ya. Kalau di sini kita ngomongin tanaman yang ini, teman-teman, yang putri malu ya, yang kita kalau disentuh itu mingkup daunnya itu menutup gitu. Seperti itu. Jadi ini kalau dibaca Mimosa pudica plants exhibit rapidly folding upon touch. Jadi upon touch ya. Jadi tanaman putri malu itu menampilkan atau menunjukkan uh, pelipatan atau proses melipat daun yang cepat jika terkena atau ketika terkena sentuhan seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba lagi, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta sepertinya semua menjawab delta. Oke deh, kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa, tugas kita dicari dulu predikatnya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, tidak ada sama sekali kata kerja yang bisa jadi predikat. Di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah parrots. Ya, bukan laboratories-nya. Karena ada in-nya, itu menjadi keterangan, teman-teman. Oke, jadi parrots-nya. Nah, berarti di sini kita hanya butuh predikat saja yang alpha nggak bisa karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo double subject ya, pemborosan nggak bisa. Kalau yang Charlie itu verb satu nggak bisa jadi predikat. Nah, jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, parrots in laboratories solve multi-step puzzles to obtain rewards. Jadi, burung kakak tua di laboratorium itu menyelesaikan atau memecahkan puzzle multi-step. Puzzle multi-step itu kayak tantangan-tantangan. Misalkan burung gagak ya, saya pernah lihat itu untuk mengambil makanan dia harus mengambil kunci dulu, membuang sampah dulu, terus apa dulu gitu. Nah itu multi step puzzles teman-teman. To obtain reward, jadi untuk mendapatkan rewardnya seperti itu. Jadi itu untuk mengecek kalau nggak salah animals intelligence, jadi mengecek kecerdasannya para binatang seperti itu. Oke lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Sedapatnya salah nggak apa-apa kita belajar. Tadi jawaban Alpha, Bravo, Charlie. Oke, Alpha, Bravo, Charlie. Kita cek ya teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada kata form, teman-teman. Artinya membentuk. Oke. Nah, subjeknya yang belum ada. Jadi tugas kita di sini adalah mencarikan subjeknya saja. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha, guys. Oke, jadi fungi atau jamur. Kalau yang Bravo salah karena nanti predikatnya double. Oke. Kalau yang Charlie nanti conjunction di situ padahal subjek predikatnya cuma satu, kita nggak bisa masukkan conjunction ya. Kalau yang delta, predikatnya double. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, like oak trees, fungi form mycorrhizal associations with plant roots. Jadi mirip pohon oak, jamur itu membentuk eh, asosiasi itu apa ya? Perkumpulan gitu ya. Mycorrhizal itu kalau nggak salah sejenis ragi gitu teman-teman dengan dengan akar-akar tanaman seperti itu. Kalau fungi are forming, apakah bisa ya, Mister? Jawabannya bisa. Oke. Tapi nanti artinya beda. Are forming berarti kita sedang memperhatikannya. Berarti kayak sedang membentuk. Seperti itu. Jadi to be diikuti oleh verb ing itu caranya kita bilang sedang. Artinya proses itu memang sedang terjadi, teman-teman. Artinya kita sedang memperhatikannya. Tapi kalau form aja, berarti itu secara fakta. Jadi dimanapun fungi atau jenis-jenis jamur gitu ya, maka membentuk asosiasi mikorrizal. Artinya kita tidak memperhatikan. Jadi itu kayak fakta seperti itu. Itu ya, teman-teman. Sama kayak tanaman itu berfotosintesis. Tanpa kita memperhatikan pun kita sudah tahu karena itu ilmu pengetahuan atau apa ya, teman-teman? Ya memang proses alam seperti itu. Kemudian form saya kira noun, Mister. Sepertinya di situ banyak terjebak. Nah ini, memang seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Bahasa Inggris itu nggak enaknya adalah satu kata, kadang banyak fungsi. Tapi gini, tips dari saya adalah kalau teman-teman menemukan seperti ini, sekali lagi teman-teman cek kata sebelum atau setelahnya. Teman-teman, kata benda itu tidak boleh memiliki objek. Nah, untuk dari 8 kelas kata yang boleh punya objek itu cuma 2 kelas kata. Yang pertama adalah kata kerja, itu pun hanya yang transitif atau yang membutuhkan objek. Nanti kita akan pelajari di hari ketiga, teman-teman. Oke, intinya kata kerja kelas kata verb ya, dan juga preposisi. Nah, kata benda itu nggak boleh punya objek. Jadi form itu nggak mungkin dia kata benda karena setelahnya ada kata bendanya, teman-teman. Nah, nanti kata benda, kata benda gitu ya. Jadi eh, tiga fungsinya nggak jelas sebagai apa. Seperti itu. Kemudian tidak pakai s ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Tidak semua kata benda itu kalau dijamakkan itu pakai sis. Grammar itu nggak enaknya selalu ada pengecualian, teman-teman. Contohnya fungi ini. Contohnya tadi adalah kata child. Child itu kalau dia tunggal itu child. Nah, kalau jamaknya adalah children, nggak pakai S, teman-teman. Tapi dia berubah bentuk, gitu ya. Nah, fungi itu adalah bentuk jamak. Jadi kalau kita cek di kamus, kalau teman-teman misalkan pengen tahu itu bentuk tunggalnya apa, Sal? Kalau fungi itu misalkan jamak. Jadi fungi, nah ini ya teman-teman. Jadi fungi atau biasa dibacanya juga fungi juga bisa, fungi juga bisa. Itu adalah bentuk plural atau jamak dari kata fungus. Gitu ya. Nah, fungus itu satunya. Kalau satu pakainya fungus, jamak itu pakainya fungi. Walaupun funguses juga boleh, teman-teman. Tapi biasanya ada perbedaan. Contohnya ikan. Ikan itu bisa pakai fish, jamaknya ya. Bisa pakai fishes. Cuman beda arti. Kalau fish yang banyak, itu macamnya banyak. Maksudnya di laut itu kalau kita mau bilang ikannya, kita fokus ke ikannya. Itu pakainya fish kalau dia jamak. Tapi kalau kita ngomongin jenis-jenis ikan, kita pakainya fishes. Jadi eh, ada jenis A, ada jenis B, ada jenis C itu fishes seperti. Tapi kalau kita hanya bilang ikannya banyak, itu fish aja. Nah, mungkin fungi sama funguses itu bisa saja seperti itu, teman. Jadi kalau kita bilang fungi berarti bisa dibilang jamur banyak gitu ya. Bukan jenisnya, tapi jamurnya yang banyak gitu. Nah, kalau funguses itu berbagai jenis jamur. Mungkin seperti itu. Karena kalau kita menarik kesimpulan dari ikan tadi,
perbedaannya di situ, maka kemungkinan fungi itu perbedaannya juga di situ. Seperti itu. Ya, jadi funguses bisa, teman-teman. Jadi fungi bisa, funguses bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, perbedaannya adalah di kemungkinan ya, tapi itu perbedaannya adalah di arti. Sama kayak fish, teman-teman. Kalau kita cari fish, tapi fish itu yang paling sering keluar di TOEFL ITP adalah jamaknya fish. Fishes itu jarang banget. Malah fish juga. Jadi fish itu tunggal, kalau jamak itu adalah fish atau fishes. Nah, cuman kalau kita misalkan teman-teman mendengar net geo gitu ya, tentang ngomongin ikan, ketika jenis-jenis ikan itu pakainya fishes. Tapi kalau kita ngomongin ikannya banyak, tidak memperhatikan jenisnya, kadang jenis sama atau jenisnya beda tidak diperdulikan gitu ya. Intinya jumlahnya banyak itu pakainya fish aja. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi sekali lagi eh, vocab itu penting sekali. Contohnya seperti ini. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir untuk hafalan, jangan. Intinya banyak-banyak latihan untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan seperti ini. Dan saya sudah siapkan latihan-latihan yang lumayan banyak. Kalau kurang pun teman-teman boleh request, gitu ya. Kita lanjut ya, teman-teman, ke nomor berikutnya. Sekali lagi jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya, teman-teman. Boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng, ada jawaban Charlie dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Ada juga pertanyaan dari Miss Naviana, itu kamus Mister jenis apa ya? Untuk jenisnya dia yang monolingual ya, atau dari buatannya Longman. Teman-teman, nanti saya share juga di grup. Jadi ada link untuk absensi, bawahnya nanti link untuk kamus itu. Jadi kalau kita kamusnya itu satu setarakan, kita nanti belajarnya juga enak, teman-teman, karena sumber kita sama gitu ya. Tapi kalau sumbernya beda-beda nanti takutnya loser ini kamus ini kok bilangnya gini, kamus itu bilangnya. Nah, daripada teman-teman bingung, kita fixkan gitu supaya lebih mudah. Oke, kita cek bareng. Seperti biasa dicari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu di soal. Kalau kita tarik dari depan ke belakang, hati-hati dengan kata crops. Crops itu bisa juga kata kerja ya, teman. Tapi di sini dia bukan kata kerja, tapi kata benda. Crops di sini artinya adalah hasil tanam atau hasil apa ya, bahasa saya yang enak itu iya tanaman pa- hasil tanaman pangan gitu ya. Kemudian berarti di sini kita belum punya predikat. Nah, karena titik-titiknya di paling depan dan di sebelumnya predikat itu wajib ada subjeknya. Artinya di sini kita juga kehilangan subjek. Tugas teman-teman mencarikan subjek, kemudian predikat. Yang alfa memang ada subjek predikat, tapi ada conjunction tidak bisa. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat, ada conjunction tidak bisa. Yang Charlie ada subjek, ada predikat. Nah, kemungkinan Charlie bisa. Kita cek dulu. Yang Delta. Nah, the use-nya sini kata benda ya, teman-teman. Berarti ini subjek, tapi tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, berarti kita jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, flint sickle blades were used by Neolithic farmers for harvesting and cutting crops. Kalau diartikan kurang lebih, pisau-pisau sickle itu apa ya bahasa yang enak itu eh jadi kayak apa teman-teman? Kayak apa bahasa Indonesia yang enak itu? Sikel itu ini loh yang buat. Nah, ini yang digambar ini teman-teman, yang buat manen padi itu, buat motongnya itu namanya sikel. Nah, flint itu jenis batuan. Nah, sabit betul. Terima kasih. eh Miss atau Mister ya. Sabit betul. Jadi pisau sabit yang dibuat dari batu flint itu digunakan oleh para petani di zaman Neolitik untuk memanen dan memotong crop seperti itu. Sickle, nah teman-teman juga bisa menggunakan cara ini, mencocokkan ya. Contohnya sickle cell anemia. Anemia sel sabit. Oh, berarti sickle itu adalah sabitnya. Seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi teman-teman bisa menggunakan apa ya? Asosiasi dengan background teman-teman masing-masing. Misalkan teman-teman backgroundnya adalah di kedokteran atau di intinya di fisiologis ataupun apa.
Nah, pasti mereka itu menamai sesuatu berdasarkan sesuatu yang lain gitu teman biasanya ya. Nah, semakin banyak kosakata teman-teman, semakin eh, besar juga kemampuan teman-teman atau apa ya, vocab teman-teman dalam bahasa Inggris seperti itu. Nah, kalau di TOEFL teman-teman jangan kaget karena memang TOEFL itu topik pembahasannya adalah akademik. Teman-teman nggak akan pernah menemukan kata I, nggak akan pernah menemukan kata you, nggak akan pernah ketemu me, karena yang diomongin pasti orang ketiga dan maksudnya orang ketiga itu apa ya? Benda-benda alam teman-teman seperti itu. Kak, di blades-nya kok nggak predikat ya? Blades itu artinya pisau, Mister. Pisau itu kata benda, gitu ya. Jadi blades itu eh, pisau. Pisau itu kan bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijelat, dicelupin. Dia kata benda, teman-teman. Dan kata benda itu nggak bisa jadi predikat. Yang tadi yang kita pelajari ya, predikat itu hanya bisa dibentuk dari kata kerja. Itu pun tidak semua bentuk kata kerja, hanya verb satu, verb SES, verb 2, sama auxiliary verb. Selain itu, tidak bisa jadi predikat seperti itu. Jadi blade itu artinya mata pisau, teman-teman. Nah, mata pisau itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Makanya tidak bisa jadi predikat seperti itu. Nah, kalau teman-teman dapat kosakata baru, mohon ditulis ya. Kalau bisa dikasih kelas katanya juga. Seperti itu, supaya memudahkan teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman penasaran nih dengan kelas kata, bener nggak sih Mister P ini atau ngarang gitu? Nah, teman-teman bisa cek di kamus, kita cari kata blade, teman-teman. Nah, blade kalau misalkan setelahnya nggak ada angkanya, berarti kelas katanya ya cuma satu ini. Nah, dia adalah noun, teman-teman, atau noun ya, kata benda. Dan dia bisa dihitung. Nah, kata benda itu tidak bisa jadi predikat seperti itu, Mister. Yang bisa jadi predikat hanyalah kata kerja. Oh, nah, saya kira memotong. Kalau memotong yang cutnya tadi. Atau crop itu sebenarnya juga bisa memotong. Tapi di sini bukan ya. Dia cropnya itu adalah hasil panen, teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, mungkin gini, teman-teman pernah ada yang penasaran. Loh, Sur, gimana kita bisa tahu itu yang hasil panen atau yang memotong? Dilihat kata sebelumnya. Cutting itu kata kerja. Kata kerja cut memotong itu kan butuh objek, teman-teman. Memotong apa? Nah, berarti crops di sini ini bukan kata kerja, tapi dia adalah objek dari kata kerja cut. Nah, objek itu dibuatnya sama kayak subjek dari kata benda. Seperti itu. Nah, tapi tenang aja, teknik yang barusan saya sampaikan ke teman-teman nanti, ketika teman-teman sering-sering latihan, akan lama-lama di luar kepala sendiri. Gitu ya. Yang pasti kalau teman-teman menemukan vocab yang asing, tolong ditulis. Seperti itu. Silahkan dicoba lagi, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke. Nah, ini saya lihat ada yang sudah mulai terbiasa deh. Tadi timer baru saya klik, tiba-tiba langsung keluar jawaban ya teman-teman. Nah, itu yang saya sebut dengan automation. Automation itu kalau teman-teman nanti udah terbiasa, tanpa mikir panjang pun, nggak ada 1 detik teman-teman. Itu nanti langsung ketemu jawabannya. Cuman itu harus sering-sering latihan. Automation itu hafal karena biasa. Jadi bisa karena biasa seperti itu teman-teman. Gambarnya tidak keluar. Kalau di teman-teman yang lain gimana? Gambarnya tidak keluar? Maksudnya layarnya teman-teman nggak ada gambarnya? Keluar ya? Nah, kalau misalkan ada apa namanya kendala di salah satu teman-teman, berarti koneksinya salah satu teman-teman. Tapi kalau di semuanya berarti koneksi saya, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau ada kendala entah suara, entah gambar di salah satu, berarti salah satu itu, teman-teman itu. Tapi kalau misalkan semuanya, berarti koneksi saya, teman-teman. Gitu ya. Jadi mungkin bisa di keluar kemudian masuk lagi, Mister, atau mungkin diganti koneksinya supaya kan kalau di HP itu bisa diganti ya koneksinya menggunakan misalkan LTE diganti jadi 4G misalkan dan sebagainya. Keluar tapi agak lambat kalau di sana. Berarti benar koneksi, teman-teman. Jadi tergantung koneksi kita masing-masing. Kalau koneksinya cepat langsung keluar, kalau lambat ya lambat. Nah, kalau koneksi teman-teman ada kendala biasanya apa ya? Nggak keluar, mungkin nyangkut gitu ya di
server seperti itu. Nah, sekarang seperti biasa, tugas kita cari predikatnya dulu, teman-teman. Ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Hati-hati, to verb satu nggak bisa jadi predikat. Tarik lagi ke belakang, tidak ada kata kerja sama sekali di situ. Berarti di titik-titik kita butuh predikat. Nah, titik-titik terletak di paling depan sendiri. Sebelumnya predikat harus ada subjeknya. Otomatis kita juga kehilangan subjek, ya kan? Nah, berarti tugas kita cari A, B, C, D yang subjek predikat. Yang alpha muscles subjek close di sini karena dia punya objek yaitu their cells setelahnya titik-titik ya teman-teman, artinya dia kata kerja artinya menutup. Nah, kemungkinan bisa jadi predikat. Kalau yang Bravo ada subjek, ada predikat, ada predikat. Predikatnya double, nggak bisa teman-teman ya. Nah, kita dahulukan predikat yang punya makna atau punya arti. Oke, karena predikat yang hanya buat syarat itu kita pakai ketika pesan yang kita sampaikan tidak memiliki kata kerja. Gitu ya, teman, atau kata kerja syarat itu teman-teman, tambahan yang tidak perlu gitu. Maksudnya tambahan ketika diperlukan. Kalau tidak diperlukan ya jangan ditambahin seperti itu. Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Subjek predikat cuma satu, kita tidak butuh conjunction. Itu ya. Kalau yang Delta ada conjunction, subjek, predikat. Kita tidak butuh conjunction. Jadi jawabannya yang alpha, teman-teman. Nanti kalau diartikan, muscles ini kerang ya, kalau nggak salah sejenis kerang gitu. Sama kayak parrot sama kayak strikes tadi teman-teman. Jadi jenis burung, kalau ini mussel jenis kerang. Jadi mussels, kerang mussels itu menutup cangkang-cangkang mereka dengan tight itu dengan erat gitu ya, untuk melindungi, untuk berlindung dari predator atau dari dehidrasi selama gelombang surut seperti itu. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Hafiz, kalau yang B, muscles are closed atau are closing. Nah, kalau are closing bisa. Kalau are closed nggak bisa. Nanti artinya ditutup gitu teman-teman. Gitu ya. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Jadi nggak boleh pasif itu. Kalau be verb 3 itu pasif teman-teman. Dalam bahasa Inggris pasif tidak boleh dikasih objek lagi. Walaupun ada pengecualian. Nanti itu materi kita hari ketiga gitu ya. Tapi kalau are closing bisa artinya para muscles itu sedang menutup cangkang mereka seperti itu. Sebelum predikat sudah pasti subjek ya, Sir. Bisa dibilang seperti itu, Mas. Jadi urutannya dalam bahasa Inggris juga sama. Jadi subjek dulu baru predikat. Tapi nanti ada materi kita hari keempat tentang pembalikan subjek predikat. Tapi nanti ya, untuk sekarang yang perlu teman-teman pahami adalah kalimat normal atau umumnya gitu ya dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia sama urutannya subjek dulu baru predikat. Seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah sebelumnya predikat sudah fix harus ada subjek, jawabannya iya, seperti itu. Protect di situ bukan predikat ya. Nah, masih ingat Mas tadi, kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat. Teman-teman yang lain juga boleh bantu. Kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat. Yang bisa ya, pertanyaan saya dulu adalah yang atau yang fungsinya jadi predikat. Karena tidak semua kata kerja bisa jadi predikat, teman-teman. Verb 1 gitu ya. Sepertinya sudah lupa. Verb 1, kemudian verb, iya betul, verb 2, verb SIS itu ya yang ditulis Miss Handini atau Mr. Handini. Verb SIS, kemudian dan juga auxiliary verb gandengannya. Nah, sedangkan protect di situ kenapa nggak bisa jadi predikat, teman-teman? Ada yang tahu sebelum saya menjawab? Ada to, betul Mr. Hafiz. Karena ada to sebelumnya. Nah, to verb 1 itu adalah kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Ada 3 jenis kata kerja yang teman-teman akan temui dalam bahasa Inggris ya. Tapi dia bukan predikat, teman-teman. Yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, dan juga to verb 1. Oke? Nah, jadi to verb 1 kenapa kok itu bukan predikat? Ya, memang bukan predikat karena to verb 1 nggak bisa jadi predikat seperti itu. Atau gini, teman-teman. To itu adalah keluarganya preposisi ya. Fungsinya preposisi adalah merubah kata setelahnya menjadi keterangan. Sebenarnya aturan dasar preposisi itu setelahnya harus ada kata benda atau kata ganti untuk jadi objeknya yang dirubah jadi keterangan. Cuman ada satu preposisi yang agak bandel, teman-teman. Yaitu preposisi to ini. Nah, untuk preposisi to ini boleh diikuti oleh verb 1 setelahnya.
Nah, tapi selain itu nggak boleh ya diikuti verb satu, preposisi maksud saya, seperti itu. Jadi kenapa kok protect nggak bisa jadi predikat? Karena ada to-nya. Dan to verb satu tidak bisa jadi predikat karena dia keterangan. Seperti itu. Kak nanya, dalam satu kalimat bisa ada dua subjek predikat nggak? Jawabannya bisa. Itu nanti materi kita hari kedua, hari Senin ya. Dan kita nyebutnya kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kalimat majemuk. Entah itu kalimat majemuk setara atau kalimat majemuk bertingkat. Seperti itu. Nah, itu kita pelajari nanti hari kedua, Mister. Gitu ya, teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Lanjut ke nomor terakhir. Dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat eh, ada jawaban Charlie, Emit, ada juga Bravo yang Charlie karena fishnya plural gitu ya. Ya betul. Jadi sering banget teman-teman dalam TOEFL itu fishnya itu plural gitu ya. Tapi nggak ada SES-nya. Jadi memang bentuk jamaknya fish itu salah satunya ya fish itu. Walaupun bisa juga fishes. Tapi yang saya pahami ketika saya nonton Net Geo itu ada perbedaan makna. Jadi kalau fish itu ketika jamak itu ngomongin jumlahnya. Maksudnya tidak tidak fokus terhadap jenis-jenis dari ikannya, tapi lebih ke jumlahnya seperti itu. Nah, seperti biasa dicari kata kerja sebagai predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, teman-teman cari kata kerja sebagai predikat. Sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya adalah electric fish. Nah, berarti kita hanya ditugaskan mencari kata kerja yang bisa jadi predikat. Yang alpha, verb ing, tanpa auxiliary sebelumnya, tidak bisa jadi predikat. Kalau yang Bravo, nah ada ion-ion teman-teman. Kalau teman-teman menemukan di eh, dalam bahasa Inggris ada kata yang akhirannya ion-ion atau tion-tion gitu ya. 90% dia adalah kata benda. Oke. Jadi kata benda nggak bisa jadi predikat. Kalau yang Charlie emit itu adalah verb satu dan dia bisa jadi predikat, kita tahan dulu. Kalau yang delta ada predikat, nah yang bikin salah adalah subjek lagi. Kalau di soal sudah ada subjek berupa kata benda, jangan ditambahkan subjek berupa kata ganti, teman-teman. Karena nanti jadi pemborosan. Di tempat yang sama maksudnya ya. Jadi posisi subjek ini nanti, sorry, posisi subjek ini nanti salah satu aja. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada fish, maka jangan pakai yang lain seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, electric fish emit electric pulses for navigation and communication in aquatic environments. Jadi, ikan-ikan listrik itu mengeluarkan sinyal-sinyal listrik atau tegangan listrik gitu ya, untuk navigasi dan juga komunikasi dalam lingkungan airnya. Seperti itu. Oh, ternyata ada lagi teman-teman. Kita lanjut ya, terakhir nomor 20. Dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Silakan jawabannya dikirim di chat dan saya lihat semua menjawab delta. Kita cek bareng. Seperti biasa dicari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat. Kita butuh predikat di situ. Dan sebelumnya predikat itu kan butuh subjek ya. Karena titik-titiknya di awal berarti kita juga kehilangan subjeknya teman-teman. Tugas teman-teman di sini mencarikan subjek dan juga predikat. Kalau yang alfa ada subjek tapi tidak ada predikat. Kalau yang Bravo tidak ada subjek, tidak ada predikat.
Kalau yang Charlie ada subjek, ada predikat, tapi ada conjunction. Kalau yang delta ada subjek predikat, ya sudah jawabannya yang delta, teman-teman, sesuai yang dibutuhkan. Nanti kalau dibaca, musical instruments produce sound through resonating chambers and vibrating strings of air columns. Jadi kalau diartikan kurang lebih ya, alat-alat musik itu menghasilkan suara melalui ruangan-ruangan yang bergetar, sorry, ruangan-ruangan yang memantulkan suara gitu ya, resonate teman-teman, dan senar-senar yang bergetar atau bagian apa ya, kolom R itu ini teman-teman, apa bahasa saya yang enak itu, em, intinya udara yang jadi eh, apa, gelombang udara yang bergetar seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita hari pertama tentang subjek predikat. Diingat-ingat ya, teman-teman, materi ini adalah fundamental atau foundation ya. Jadi fondasinya teman-teman untuk materi-materi berikutnya. Oke, walaupun paling mudah, tapi ini akan selalu teman-teman pakai untuk mengerjakan jenis soal struktur bagian pertama. Seperti itu. Dan saya lihat tadi untuk komplitnya hari ini melebihi 90% karena saya lihat jawaban teman-teman hampir selalu benar gitu ya. Maksudnya saya lihat mungkin kepleset atau kurang telitinya tadi sedikit gitu teman-teman. Tapi overall you did great guys. Nah mungkin sebelum kita tutup pesan saya jangan lupa nanti saya kirimkan absensi mohon diisi teman-teman ya. Kemudian nanti terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir malam ini dan partisipasinya keren sekali teman-teman. Saya harap untuk ke depan dipertahankan kalau bisa malah ditingkatkan gitu ya. Dan it's great to meet you guys. Senang berkenalan dengan teman-teman semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu nih sebelum kita dismiss the class, sebelum kita tutup. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan. Kak nanti share rekamannya ya. Pasti teman-teman nanti setelah kelas saya share rekamannya. Dan juga nanti saya share ini teman-teman, latihan-latihannya. Siapa tahu teman-teman ada waktu luang, mohon disempatkan walaupun cuma satu soal nggak apa-apa. Yang pasti teman-teman mempraktekkan yang teman-teman pelajari di kelas di waktu luang supaya tidak cuma jadi teori seperti itu. Mister bagusnya dipanggil apa? Mister saja kah? Bebas teman-teman, yang senyamannya teman-teman. Tapi kalau di kamu Inggris gimana ya? Eh, karena saya pun juga kadang ngerasa kayak terlalu ini ya, kayak terlalu tinggiin gitu, kayak terlalu jadi kayak ada jarak gitu. Tapi sebebasnya teman-teman lah. Kalau saya lebih akrab tuh biasanya dipanggil Mister P teman-teman, lebih akrab. Teman seperti yang saya sampaikan tadi ya, jangan dicari foto saya di Google pakai nama Mister P karena nanti yang keluar bukan foto saya gitu teman-teman. Karena nama saya Priski teman-teman. Kadang orang yang nggak tahu tulisan nama saya manggilnya Rizky. Nah kadang kan mirip gitu ya. Kadang ada teman saya yang namanya Rizky bingung gitu manggil siapa ini gitu. Nah, jadi biar gampang eh, Mr. P. Atau kadang belum pernah lihat saya atau belum pernah dengar suara saya, melihat nama awal saya Priski, oh berarti cewek. Biasa dipanggil Miss saya teman-teman. Miss Priski. Jadi agak geli gitu, tapi ya nggak apa-apa karena memang nama saya dari orang tua seperti itu. Jadi atau Mr. Pai itu boleh teman-teman. Dulu itu panggilan saya apa ya Mr. Pai itu kalau nggak salah pertama kali saya ngajar di kampus Inggris tahun 2012 itu. Masih offline teman-teman, belum ada online. Dulu saya dipanggil Mr. Pai kalau nggak salah. Buku apa yang harus dibaca untuk bisa mengembangkan bahasa, Pak? Untuk bahasa ya, teman-teman. Saran saya teman-teman sesuaikan dengan hobi. Untuk bahasa loh, bukan TOEFL ya, tapi bahasa. Maksudnya untuk bahasa Inggris kalau teman-teman fokusnya pengen latihan bahasa Inggris, saran saya sesuaikan dengan hobi. Kalau teman-teman hobinya makin banyak, makin bagus. Suka nonton bola, misalkan buat yang cowok, eh, sekali-kali nonton bola pakai yang Liga Inggris atau pokoknya yang komentatornya Inggris dan pakai subtitle nggak apa-apa teman-teman. Karena dari situ nanti kita bisa mengenali orang ini kalau ngomong itu tuh gini loh, kalau caranya baca ini tuh gini gitu. Dan kalau bisa teman-teman tirukan dan kalau dapat vocab yang keren nih, unik, teman-teman pakai bikin status. Kalau teman-teman malu kayak saya gitu ya, bisa di apa namanya di apa hide. Jadi yang bisa lihat cuma teman-teman aja. Tapi itu cara belajar yang bagus teman-teman. Mempraktekkan yang teman-teman dapat langsung. Dan salah nggak apa-apa karena saya masih ingat dulu dikoreksi teman saya karena saya bilang eh, I am envy with you. Saya pengen bilang saya iri sama kamu, saya jealous sama kamu. Nah kan
Envy itu kan jealous, sinonim, cuman beda kelas kata teman-teman. Envy itu kata kerja, jadi harusnya I envy you. Tapi saya bilangnya itu I am envy with you. Jadi memang nggak apa-apa kita belajar berusaha mencoba ya, salah nggak apa-apa. Nanti tugas satu sama lain adalah mengingatkan. Saya pun kalau salah tolong diingatkan teman-teman. Seperti itu. Lihat film juga bisa, nyanyi juga bisa kalau teman-teman suka lagu-lagu. Karena saya pun juga kadang kalau lagi nyusun PPT itu saya juga dengerin musik sambil niruin, kalau nggak tahu liriknya gitu ya, niruin ngomongnya kadang dikit-dikit nangkep gitu. Nggak apa-apa teman-teman, itu cara belajar yang bagus daripada hanya dari buku. Tapi kalau teman-teman suka membaca itu nilai plus ya, karena nggak semua orang suka membaca teman-teman. Ada yang baca buku itu ngantuk, contohnya saya, buku itu obat tidur teman-teman. Jadi tidak disarankan belajar bahasa lewat buku. Tapi kalau teman-teman suka membaca itu nilai plus seperti itu. Jadi lewat buku. Sir, kalau pagi berarti ngajar offline di kelas ya. Untuk sementara saya ini teman-teman, bukan sementara sih, sebenarnya udah lama sejak sejak pandemi. Saya dipenuhin ditabrak sama jadwal online, jadi eh, ngajarnya online sampai sekarang. Kalau dulu memang iya sebelum pandemi saya ngajar offline, bahkan nggak ada online sama sekali teman-teman. Dari pagi sampai dulu sampai malam sih teman-teman ya, karena ada camp. Camp itu kegiatannya pagi sebelum kelas, sebelum jam 7 jam 5. Kemudian malam itu setelah maghrib itu ada kegiatan camp, bahkan sampai tidur itu ada table topik, kita dikasih tema apa namanya acak, terus kita disuruh ngomong dalam waktu 3 menit gitu ya. Nanti dikasih evaluasi sama teman, kemudian saling mengevaluasi seperti itu. Jadi apa namanya, kalau dulu iya, kalau sekarang saya nggak ngajar offline teman-teman. Cuman rencana saya pengen, karena menurut saya kampus Inggris sekarang tidak seperti dulu. Sekarang kampus Inggris jadi fokusnya ke bisnis semua, teman-teman. Sebenarnya fokus ke bisnis nggak apa-apa, tapi jangan dihilangkan value kampus Inggris yang dulu atau karakternya jangan dihilangkan. Sekarang kayak tulisan Inggris Arya di mana-mana, tapi nggak ada yang berbahasa Inggris seperti itu, teman-teman. Jadi eh, agak sayang gitu ya, nilai yang bagus hilang gitu. Jadi saya udah nggak ngajar offline, ngajarnya online. Sama passage ilmiah itu yang muncul di reading. Nah, betul. Reading itu sebenarnya bacanya enak, seneng gitu teman-teman. Yang nggak enak itu soalnya. Soalnya reading itu menggunakan istilah-istilah yang orang Indonesia itu nggak familiar. Contohnya main idea. Main idea itu kadang kita banyak. Contohnya guru gembul. Saya masih guru gembul atau siapa ya? Saya pernah, pokoknya influencer tentang pendidikan gitu pernah bilang, Indonesia itu masih kesulitan menentukan apa main idea atau topik di dalam teks seperti itu. Jadi ketika kita ditanyakan gagasan utama, kita nggak tahu di mana gagasan utama itu terletak. Seperti itu. Tips memperbanyak vocab, sir. Kembali lagi ke tadi. Kalau teman-teman fokus ke TOEFL, hajar latihan sering-sering. Kalau dapat vocab baru, ditulis. Jangan hafalannya, teman-teman, tapi ditulis. Kalau bisa teman-teman praktekkan, bisa pakai status WhatsApp atau kayak di Jaksel itu loh, teman-teman. Itu keren banget menurut saya. Mereka, dan saya beberapa kali menemukan di sosmed, di TikTok gitu ya, mereka itu ngomongnya keren banget. Vocabnya itu juga saya nggak pernah dengar atau mereka bikin-bikin tapi keren banget dan itu make sense gitu. Maksudnya kalau didengar itu nyambung gitu. Oh iya ya kayaknya memang walaupun mungkin mereka menciptakan sendiri tapi itu nyambung gitu. Ada benernya gitu loh, dipakainya itu ada benernya. Jadi dipraktekin teman-teman. Gitu ya. Sekali lagi untuk memperbanyak vocab jangan hafalan. Hafalan bukan belajar teman-teman. Teman-teman tulis yang teman-teman temukan, satu, dua, tiga, nanti lama-lama akan banyak sendiri. Dan kalau lupa tinggal buka, seperti itu. Kemudian bisa meningkatkan vocab juga tuh, baca-baca penelitian. Betul. Kalau teman-teman suka baca ya, kalau teman-teman merasa kalau membaca itu menguras cakra, contohnya saya, tidak disarankan teman-teman. Sama soal yang menanyakan alasan autor menjelaskan paragrafnya, penalarannya harus cepat. Nah, itu juga. Nah, pokoknya gini, kalau teman-teman sudah berurusan dengan strategi harus cepat, sebenarnya itu tinggal pembiasaan. Kalau teman-teman sudah terbiasa, ada yang saya sebutkan tadi namanya automation. Automation itu tanpa berlama-lama akan keluar sendiri jawabannya. Atau minimal teman-teman langsung instingnya itu tergerak untuk melakukan ini ya udah tahu caranya gitu. Gitu ya. Jadi itu perlu dilatih, dilatih-latih. Ketika nanti benar-benar tes, semakin sering latihan, semakin cepat teman-teman mengerjakan. Nah, Pak Gita Wirjawan ini keren banget. Saya juga
senang mendengarkan beliau karena cara ngomong beliau tuh mudah dimengerti ya teman-teman. Karena mungkin lidahnya Indonesia tapi accentnya itu keren banget, sudah native banget gitu teman-teman. Dan juga yang beliau bicarakan itu juga keren-keren teman-teman. Motivational kemudian juga akademik gitu ya. Banyak gitu. Jadi saya sarankan buat teman-teman untuk kalau suka dengerin ya podcast dan sebagainya gitu bisa nonton YouTube-nya Pak Gita Wirjawan. Mungkin teman-teman sambil nyapu sambil dengerin pakai TWS atau pakai headset itu juga bisa untuk mempertajam vocab teman-teman seperti itu. Intinya belajar bahasa itu paling enak, teman-teman. Bisa disesuaikan dengan hobi dan tidak harus ribet. Seperti itu. Disambi bisa. Pokoknya lihat sikon juga ya. Kalau di jalan jangan. Kalau misalkan intinya teman-teman tahu lah kapan harus belajar, kapan jangan gitu. Jadi kalau bisa disambi belajar, sambil belajar gitu teman-teman. Tapi saya seneng nih lihat semangatnya teman-teman kayaknya keren-keren nih. Jadi saya lihat ada kemauan untuk apa namanya mencoba gitu ya atau memperdalam bahasa Inggris teman-teman. Jadi itu modal yang bagus, tolong dipertahankan kalau bisa ditingkatkan teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan di luar kelas, japri aja, jangan sungkan-sungkan. Nanti saya akan jawab ketika saya free teman-teman. Oke, thank you so much for today guys. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night guys. See you next time.